Kisah karomahnya seorang Gus Dur dan 3 koper yang berisi uang 3 miliar rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Saudaraku seiman seagama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang telah dikaruniakannya, dan sholawat kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita bersholawat nanti di hari kiamat kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku seiman seagama, kita pasti mengenal sosok seorang presiden keempat yang bernama Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Jangankan orang Indonesia, di seluruh dunia pasti mengenal yang namanya Gus Dur. Di sini saya ingin menyampaikan karomah yang telah beredar di masyarakat Indonesia. Semuanya mengetahui karomahnya Gus Dur tentang 3 koper yang isi uangnya itu tidak sedikit, yakni 3 miliar rupiah. Seperti apa kisahnya? Ketika itu Gus Dur menitipkan 3 koper kepada seseorang yang bernama Agus. Karena Bapak Agus ini adalah seseorang yang dekat dengan Gus Dur. Tapi ada pesan dari Gus Dur. Dan Gus Dur berkata, 3 koper ini jangan dibuka sebelum saya meninggal dunia. Apa maksudnya? Tidak ada yang mengetahui tentang itu, dan isi koper itu tidak ada yang tahu. Kalaupun ada yang mengira-ngira ini uang dan tidak akan tahu berapa jumlahnya yang ada di dalam koper itu. Nah, suatu ketika sampailah pada waktunya, Gus Dur itu memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala usianya. Semua manusia itu pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa likulli ummatin ajal idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Itu ayat yang sudah jelas, pasti orang itu bakal diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seiring berjalannya waktu, mungkin Gus Dur sudah dimandikan, dikafani, disolatkan, kemudian dikubur, ya artinya ditaruh di tempat peristirahatannya yang terakhir. Nah, seiring berjalannya waktu, 1 minggu, 1 bulan, kemudian Bapak Agus yang dititipin 3 koper ini penasaran. Sesuai dengan amanah yang dibilang oleh Gus Dur tersebut, setelah saya meninggal buka koper ini. Sebelum saya meninggal jangan coba-coba buka. Betul, dibuka koper itu semuanya, ternyata isinya adalah uang sebanyak 3 miliar. Kemungkinan 1 koper itu ya 1 miliar. Dan yang lebih aneh lagi, ternyata itu duit itu sudah diamplop-amplopin semua, kata Pak Agus nih. Yang lebih aneh lagi, di amplopnya itu sudah ada nama dan alamatnya. Gus Dur ini karena uang sebanyak ini ingin memberikan kepada orang yang memang butuhkan. Misalnya Fulan bin Fulan, alamatnya ini, RT sekian, RW sekian. Nah, itu setiap amplop itu sudah ada alamatnya semuanya. Jadi yang namanya Bapak Agus itu tidak bisa berkutik. Tidak berkutik artinya ya, walaupun Pak Agus itu sangat amanah ya, tapi beliau itu tidak bisa mengakalin gitu, ngakalin uang ini biar bagaimana kebagian ya. Nah, ini yang menjadi pertanyaannya, dari waktu meninggalnya Gus Dur itu sudah menulis, mungkin ya kita aja menebak-nebak saja, sudah menulis ya untuk si ini, si fulan ini, anak yatim ini. Padahal itu Gus Dur itu jauh sebelum meninggal menitipkan koper kepada Bapak Agus.
Tapi kenapa itu sudah ada amplopnya dan ada namanya semua. Walaupun kejadian ini aneh menurut kita, bahkan yang dititipinnya pun merasa aneh yang namanya Pak Agus karena ada nama dan alamatnya tersebut. Nah, yang sangat berarti lagi bagaimana di situ ada isi pesan yang sangat luar biasa dari seorang Gus Dur. Bagaimana isi pesannya? Seperti ini. Kekayaan yang sejati itu bukanlah sebuah harta, akan tetapi kemampuan dalam memberi. Nah, ini pesan dari seorang Gus Dur, bahwasanya memberi itu adalah yang paling terbaik. Memberi kepada anak yatim, memberi kepada orang yang tidak mampu adalah ibadah yang sangat baik, ibadah yang tidak semua orang mampu melakukannya. Nah, disinilah berarti Gus Dur itu adalah manusia yang sangat dermawan. Kita berdoa semuanya agar di Indonesia ini ada lagi seseorang yang seperti Gus Dur. Mudah-mudahan Gus Dur ditempatkan di Raudhah min Riyadil Jannah, ditempatkan di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.